Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kenalin, aku Rinalia Putri dari Matematika 20. Di sini aku bakalan ngebahas soal-soal topik 1 dan topik 2. Yang pertama akan dibahas dulu topik 1, yaitu tentang grafik dan fungsinya. Oke, kita next. Nah, di sini akan diselesaikan ketidaksamaan berikut. X plus 6 lebih dari sama dengan X kuadrat. Nah, di sini kan ini ya, idenya kayak biasa, kita pindah dulu X plus 6 ke ruas kanan, jadi 0 lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 6, terus habis itu kita faktorin. Kita faktorin jadi X min 3 dan X plus 2. Nah, udah gitu sebenarnya selain yang di sebelah sini, kita juga bisa pakai cara yang di sebelah kanan, yaitu yang dari kanan kita pindah ke kiri. Berarti di sini kan X plus 6, X kuadrat pindah ke kiri jadi min X kuadrat. Nah, jadinya min X kuadrat plus X plus 6 lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan kembali. Jadi min X plus 3 dan X plus 2. Setelah difaktorkan, selanjutnya kita akan cari pembuat 0 dari masing-masing cara yang ada. Yang di sebelah kiri ini, berarti kan X min 3 sama dengan 0. Pembuat 0-nya X sama dengan 3 dan X plus 2 sama dengan 0. Jadi pembuat 0-nya X sama dengan min 2. Untuk yang di sebelah kanan caranya sama juga. Jadi didapat di sini pembuat 0-nya sama-sama X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Setelah itu, biasanya kita akan membuat garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah mana. Ini kita tulis biasa, min 2 di sebelah sini, 3 di sebelah sini. Setelah itu kita cek tanda. Cek tandanya bebas pakai angka berapapun. Di sini aku cek tanda pakai 0, kemudian dimasukkan ke persamaan. 0 min 3 minus 3, 0 plus 2 plus 2. Min 3 dikali 2 jadinya min 6. Setelah itu di sini ada min 6 kan, karena negatif, jadi aku taruh di sini negatif. Nah, kalau yang di tengah negatif, biasanya di pinggir-pinggirnya tuh kayak kebalikannya gitu, jadinya positif. Setelah itu, di sini karena dia pengennya tandanya tadi kan 0 lebih dari negatif itu benar ya. Nah, jadi kita arsir daerah yang benar, yaitu di antara min 2 dan 3. Ini tuh bakal sama aja kalau misalkan kita pakai cara yang awal tadi. Kalau pakai yang cara yang kedua maksud aku, di sini kan ada min 2 sama 3. Nah, ini kita bisa cek tanda juga pakai tanda 0, cuma kita masukin ke sini nih. Kalau misalkan di sini tandanya positif. Tapi di sini kenapa benar? Karena kita kan yang di sini dimintanya lebih dari sama dengan 0, jadi diminta yang positif. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X anggota min 2,3. Min 2 sama 3-nya dibawa karena ada tanda sama dengan. Oke, di sini masih tentang persamaan dan ketidaksamaan. Yang di sebelah kiri ada persamaan ya. Nah, di sini ada min 2x plus 7 sama dengan 3 min 4x. Ini sebenarnya sama aja kayak biasa, kita pindah yang ada x-nya atau ada variabelnya ke ruas kiri, kemudian kita pindah yang angka doang atau konstanta ke sebelah kanan gitu. Nah, jadi di sini ada min 2x min 4x sama dengan 3 min 7. Jadinya min 2x plus 4x sama dengan 4, 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 4 per 2 sama dengan 2, min 2. Gitu. Terus yang di sebelah kanan, ini mirip-mirip sama yang tadi di awal, cuma di sini tuh kan ada x kuadrat min 4. Nah, ini bisa kita pecah jadi x min 2, x plus 2. Jadinya x min 2 ini bisa hilang, kita coret itu, sisa 1 per x plus 2, x plus 3. Habis itu kayak tadi kita cari pembuat 0, di sini pembuat 0-nya min 2, dan di sini pembuat 0-nya min 3. Setelah itu kita cek tanda seperti tadi, didapatkan himpunan penyelesaiannya X anggota min 3 sampai min 2. Nah, kenapa di sini kurungnya kurung biasa, bukan kurung siku? Karena pertama di sini tidak ada tanda sama dengannya. Tapi selain itu, karena ini penyebut ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0, jadinya di sini tandanya bulatnya tidak penuh atau kurungnya pakai kurung biasa. Oke, sekarang kita akan mengevaluasi nilai fungsi di titik-titik yang telah ditentukan. Misal diketahui nih, fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus x min 1 untuk x kurang dari sama dengan 1,
dan min X kuadrat plus 2X untuk X lebih dari 1. Nah, di sini dimintanya X-nya untuk 0, 1, dan 2. Sebenarnya ini biasa aja ya, kita masukin aja yang pertama untuk X sama dengan 0, kita pakai persamaan yang pertama, karena kan persamaan pertama syaratnya kurang dari sama dengan 1, dan 0 itu kurang dari 1, oke? Kita masukin, biasa kita substitusi, setelah itu didapat F0-nya min 1. Kemudian untuk X sama dengan 1, kita masih pakai persamaan pertama, karena itu X lebih kurang dari sama dengan 1 kan, jadi satunya masih masuk ke persamaan pertama. Setelah itu didapat F1-nya 1, kemudian untuk X2, kita ganti ke persamaan kedua, karena 2 lebih dari 1 ya. Oke, didapat juga F2-nya 0, ini tinggal disubstitusin aja ke persamaan yang ada. Oke, di sini juga masih evaluasi nilai fungsi. Jadi diketahui fungsinya Wn sama dengan n-5 per n kuadrat min n plus 3. Yang ditanya n sama dengan min 2, 0, dan 2. Ini caranya sama aja. Jadi fungsi itu emang nggak melulu harus fx atau apa gitu. Nah, lambang fungsi itu bisa macam-macam. Dan yang disubstitusi itu tidak harus selalu x, tapi bisa huruf-huruf atau variabel-variabel lain tergantung soal. Di sini caranya sama aja, kita substitusi X sama dengan min 2 didapat hasilnya min 7 per 9, disubstitusi X sama dengan 0 hasilnya min 5 per 3, dan disubstitusi X sama dengan 2 hasilnya min 3 per 5. Oke, selanjutnya kita bakal menentukan domain dari sebuah fungsi. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, domain itu kan daerah asal ya. Di sini ada fungsi fx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Nah, kalau domain akar tuh kan kita tahu ya, kalau domain akar tuh syaratnya yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kita ambil yang di dalam akarnya yaitu 9 min x kuadrat, lebih dari sama dengan 0, di sini kita bisa faktorkan, dan kita cari pembuat nolnya seperti ketidaksamaan yang kita temui di awal. Di sini dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Setelah itu, kita kembalikan ke garis bilangan dan kita cari daerah penyelesaiannya. Di sini kita dapat antara min 3 sampai 3. Nah, jadi daerah asal fungsi ini yaitu X sedemikian sehingga X anggota bilangan real di antara min 3 sampai 3. Oh, maaf guys, ini sebenarnya ada kurang dari sama dengan min 3. Oke, atau ini X sedemikian sehingga X anggota bilangan real antara min 3 sampai 3 kalau pakai lambang yang selang. Kenapa pakai sama dengan dan pakai kurung siku? Karena di sini syaratnya lebih dari sama dengan, bukan lebih dari aja. Kita lanjut. Kelewat ya? Nah, kalau yang tadi kita cuma cari domainnya aja, kalau yang ini kita sekalian cari range atau daerah hasil dari fungsinya. Di sini ada fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat min 3x plus 2. Nah, domainnya di sini ini, karena dia tuh pecahan, dan pecahan itu domainnya itu semua bilangan real, kecuali penyebutnya tidak boleh 0. Jadi di sini kita cari syarat dari penyebutnya. X kuadrat min 3x plus 2 tidak sama dengan 0, karena kan penyebutnya tidak boleh 0 tadi. Setelah itu kita faktorkan dan didapat domainnya itu X anggota bilangan real, tapi X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan 1. Atau kita juga bisa menulisnya seperti ini. Ini tuh lambang atau terbalik. Lambang atau terbalik itu artinya kecuali. Jadi X anggota bilangan real kecuali 1 dan 2. Gitu. Untuk range atau daerah hasilnya sendiri, karena tadi kita nggak ada X sama dengan 2 dan nggak ada X sama dengan 1, jadi untuk fx-nya sendiri kita tidak akan menemukan fx yang sama dengan f2 dan fx yang sama dengan f1. Jadi kita temukan daerah hasilnya, fx sedemikian sehingga fx anggota bilangan real yang tidak sama dengan f2 juga tidak sama dengan f1. Oke, kita lanjut ke fungsi komposisi. Misalkan fx sama dengan x plus 1, gx sama dengan 2x,
dan hx sama dengan x pangkat 3. Kita akan menentukan hasil fungsi komposisi berikut. Nah, yang pertama ada FOGX. FOGX kan berarti FGX ya. Nah, fx-nya tadi x plus 1, yang ini, gx-nya 2x. Nah, kita ganti x-nya dengan 2x. Jadi, kita masukkan ke sini, 2x plus 1, hasilnya 2x plus 1. Setelah itu, dicari juga GOFX. Nah, GOFX kan berarti kebalikannya ya, jadi GFX. Di sini gx-nya kita ketahui 2x, kemudian fx-nya tadi x plus 1. Nah, kalau yang ini dibalik, x ini kita ganti dengan x plus 1. Jadinya 2x plus 2. Setelah itu, kita lanjut ke mencari GOHX. Ini sebenarnya caranya mirip-mirip seperti yang tadi. Jadi intinya kalau fungsi komposisi itu, kita tinggal ganti x di sini dengan x yang baru gitu, atau fungsi yang baru. Di sini 2x digantikan oleh x pangkat 3, sehingga hasilnya 2x pangkat 3. Dan yang terakhir, HOGX, ini hasilnya 8x pangkat 3. Di sini kita bisa lihat kalau fungsi komposisi itu sifatnya tidak komutatif, karena FOGX dan GOFX itu beda, juga GOHX dan HOGX juga beda. Oke. Kita lanjut untuk menentukan titik potong grafik dari kedua persamaan. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama, Y sama dengan 2X plus 1. Dan yang kedua, ada Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa substitusi aja ya. Di sini substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Oke. Bisa juga sebenarnya kita pakai metode eliminasi, seenaknya kalian aja gitu. Cuma di sini aku pakai substitusi. Y yang ini kita ganti sama 2x plus 1. Jadinya 2x plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, setelah itu seperti biasa kita pindah persamaannya ke kanan. Jadi 0 sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 min 2x min 1. Setelah didapat hasilnya, kita faktorkan. Setelah difaktorkan, kita dapat hasil x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Nah, untuk X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 5. Dari mana ini 5? Tinggal kita substitusi aja ke salah satu Y, yang ini bisa persamaan 1 atau persamaan 2. Terus, untuk X sama dengan min 2, kita dapat Y-nya sama dengan min 3. Jadi, titik potong kedua grafik persamaan tersebut adalah 2 dan 5, dan min 2 dan 3. Berpasangan. Oke, kita lanjut. Kita akan menentukan kemiringan garis, juga persamaan garis ya. Di sini yang pertama, kita akan menentukan persamaan garis yang melalui 1, min 2 dan sejajar garis 2Y sama dengan 3X plus 1. Sebelumnya sudah kita ketahui kalau misalkan dua garis itu sejajar, maka kemiringan atau gradiennya akan sama. Jadi kita akan cari dulu gradien garis ini. Garis 2Y sama dengan 3X plus 1. Di sini kita ubah dulu dia menjadi bentuk Y sama dengan, berarti ini tinggal dibagi 2 semuanya. Y sama dengan 3/2X plus 1/2. Nah, kita juga tahu kalau misalnya persamaan garis seperti ini tuh bentuknya Y sama dengan MX plus C. Dengan M ini adalah gradien. Jadi dari persamaan tadi, kita dapat bahwa gradiennya itu sama dengan 3/2. Nah, untuk menentukan persamaan garis yang melalui 1, min 2, kita tinggal masukin ke rumus Y sama dengan Y1 sama dengan M kali X min X1. Dengan M-nya yang tadi 3/2, X1-nya 1, dan Y1-nya min 2. Setelah itu, tinggal dioperasikan dan didapat hasilnya Y sama dengan 3/2X min 7/2. Oke, yang ini sebenarnya sama, kita akan menentukan kemiringan garis dan juga persamaan garis, tapi bedanya kita akan menentukan garis yang tegak lurus. Tadi kan sejajar ya. Nah, maaf ini sepertinya typo, maaf guys. Karena tegak lurus harusnya. Karena tegak lurus, gradien garis pertama dikalikan gradien garis kedua akan sama dengan min 1. Oke, kita cari dulu aja gradien garis yang diketahui. Di sini 2X plus 3Y sama dengan 5. Kita buat lagi persamaan garis ini menjadi Y sama dengan, jadinya 3Y sama dengan min 2X plus 5. Kemudian tinggal kita bagi 3 semuanya. Jadi Y sama dengan
min 2 per 3X plus 5 per 3. Dari Y sama dengan MX plus C tadi, kita dapatkan gradien garis pertama ini min 2 per 3. Kemudian, karena dia tegak lurus, kita dapat gradien garis keduanya, yaitu 3 per 2. Karena M1 kali M2 sama dengan min 1 tadi. Persamaan garis yang mulai 2,1 dan tegak lurus yang sebelumnya itu tinggal kita masukin lagi ke rumus yang ada. Didapat hasilnya Y sama dengan min 3 per, Y sama dengan 3 per 2X min 2. Oke, lanjut. Ini soal terakhir di topik 1. Biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan terdiri dari biaya tetap $4.500 dan biaya produksi sebesar $75 per unit. Akan ditentukan biaya untuk memproduksi X unit barang, biaya untuk memproduksi 5 unit barang, dan biaya untuk memproduksi unit kelima. Oke, yang pertama kita akan membahas biaya untuk memproduksi X unit barang tersebut. Kita misalkan X adalah banyaknya suatu barang. Biaya produksi X unit barang sama dengan biaya produksi 1 unit dikali X atau banyaknya barang tersebut, ditambah dengan biaya tetap. Nah, jadi kita misalkan biaya produksinya jadi CX sama dengan biaya produksi per unitnya tadi kan $75 ya. Jadi kita tulis 75 dikali X plus tadi biaya tetapnya $4.500, jadi kita tambah 4.500. Nah, ini udah dapat hasil yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, biaya untuk memproduksi 5 unit barang. 5 unit barang, kita tinggal substitusi X-nya dengan angka 5. Jadi didapat hasilnya $4.875. Wow, iya gitu. Di sini ada biaya untuk memproduksi unit kelima. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai cara yang pertama atau yang kedua. Bisa pakai C5 min C4, hasilnya $75, atau C6 min C5 yang hasilnya sama aja $75. Mau negesin juga, kalau misalkan biaya untuk memproduksi setiap unitnya itu bakalan sama. Karena tadi kita ketahui juga ya, kalau biaya produksinya sebesar $75. Gitu. Oke. Nah, topik pertama kita udah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke topik kedua tentang limit dan turunan. Sebentar ya, aku ganti dulu. Oke, kita next. Nah, di sini ada sebuah grafik. Aku pakai. Coba. Nice. Di sini ada grafik nih. Terus, kita akan menentukan limit di bawah ini, di pertanyaan-pertanyaan ini, kalau ada. Terus, kalau nggak ada, kenapa gitu. Sebelum kita menjawab soal yang A, B, C, D ini, kita lihat dulu soal yang bawah. Oke, di sini ada limit X menuju min 2 dari kanan Fx. Oke, ini min 2. Ini min 2 ya. Dari kanan, berarti kita lihat sebelah sini. Nah, jadi hasilnya 4. Oke, terus yang kedua di sini limit X menuju min 1 dari kiri. Min 1 kan ini ya guys. Min 1. Ini min 1. Ya kan ini min 1. Nah, iya nggak sih? Min 1. Dari kiri. Oke, nice. Min 1 dari kiri. Ini sebelah kiri kan ya? Kita lihat dia didekati menuju angka 1. Jadi di sini limitnya 1. Terus di sini ada limit 0 dari kanan. 0 di sini. Kita deketin dari kanan. Hasilnya 0. Oke. Terus ada 0, ini maksudnya 0 dari kiri atau minus. 0 dari kiri. Berarti kan dari sini ya. 0 di sini kita deketin dari kiri ke sini. Hasilnya min 1. Selanjutnya ada limit 1, ini 1 dari kanan. Ini hasilnya 1. Dan yang terakhir ada limit 2, ini 2 dari kiri. Dari kiri. Seret gitu. Berarti kan dia di 1 juga ya. Nah,
Jadi kalau misalnya kalian mau nentuin limit dari grafik itu tinggal kalian lihat dulu X-nya berapa, dan kalian tandain gitu, terus lihat dari kanan atau dari kiri, kalian tarik garis aja yang ada di daerah situ gitu. Oke, setelah itu kita jawab yang atas, oke? Di sini ada limit X menuju min 1 fx. Min 1 kan ini ya, aku ganti warna deh bentar ya, biar dibedain. Oke, min 1 kan ini. Nah, kalau syarat limit ada tuh kan limit kiri dan limit kanannya sama ya. Di sini kita lihat limit kirinya, ini ya, ini limit kirinya 1, sedangkan limit kanannya di bawah, yaitu min 2. Jadi, limit kiri dan limit kanannya tidak sama, jadinya tidak ada. Terus yang kedua, ini ada 0. 0, dari kanan dia 0 limitnya, dan dari kiri dia limitnya min 1. Jadi, yang B juga tidak ada limitnya. Terus limit X menuju 1. Di sini, 1. Dari kanan dia 1, dari kiri juga dia 1. Makanya limitnya 1. Dan yang terakhir ini 2. Ini juga sama, dari kanan dia mendekati 1, dan dari kiri juga dia mendekati 1. Jadi limitnya 1. Oke, semoga yang grafik ini bisa dipahami. Kita lanjut. Bentar. Nah. Wih, ini belum hilang, guys. Clear. Oke. Nah, di sini ada limit X menuju 2, 3X kuadrat, min 2X plus 4. Ini mudah ya, tinggal substitusi aja, hasilnya 12. Oke, yang kedua, limit X menuju 2 dari 2X kuadrat, min 3X min 2 per X min 2. Nah, kalau misalnya bentuknya pecahan kayak gini, kita cek dulu, dia kalau disubstitusi itu bakal jadi bentuk yang terlarang nggak? Misal kayak 0 per 0, tahingga per tahingga, dan lain-lain. Nah, ternyata di sini waktu kita substitusi, kita temuin bentuk 0 per 0. Jadi, kalau kayak gitu, kita harus modifikasi. Gimana modifikasinya? Kalau pecahan tuh biasanya kita faktorkan. Di sini kita faktorkan jadi 2x plus 1x min 2, jadi x min 2-nya bisa kita hilangkan, didapat 2x plus 1, setelah ini kan tidak bermasalah lagi untuk disubstitusi. Nah, jadi kita substitusi, hasilnya 5. Oke, next. Di sini masih ada tentang limit juga. Di sini kita coba substitusi dulu seperti tadi. Ternyata waktu disubstitusi itu sama, bermasalah gitu, bentuknya 0 per 0. Jadi kalau bentuknya bermasalah, kita harus modifikasi. Di sini ada 2 cara modifikasi yang ada. Yang pertama, kita modifikasi dia pakai pemfaktoran tadi. Difaktorkan. Nah, jadi akar X min 2 sama akar X plus 2, setelah itu bisa dicoret akar X min 2, hasilnya akar X plus 2. Setelah tidak bermasalah, tinggal langsung disubstitusi dan hasilnya 4. Terus kalau yang kanan ini dikali dengan sekawan. Sekawan dari akar X min 2 kan X plus 2. Ya, akar X plus 2. Nah, setelah itu di sini yang kita coret itu X min 4. Nah, hasil akhirnya akan sama aja. Jadi kalau misalnya ada soal gini, kita bisa ngerjainnya pakai modifikasi hasil kali sekawan atau kita faktorkan. Oke, next di sini ada tentukan nilai A sehingga fungsi berikut kontinu pada seluruh X. Nah, salah satu syarat fungsi kontinu itu limit kirinya sama dengan limit kanan. Jadi, kita tinggal tulis aja limit X dari kiri sama dengan limit X dari kanan. Setelah itu kita substitusi. Ini 2A min 3, 3 min 2 plus 2 dikali 2 kuadrat. 2A min 3 sama dengan 9, hasilnya A-nya 6. Untuk yang B juga sama aja, kita limitkan kiri dan kanannya. Berarti limit X menuju A dari kiri dan limit X menuju A dari kanan. Ini ya, ini batasnya. Setelah itu kita substitusi aja, 3A plus 3 sama dengan 2A min 3 didapat juga, hasilnya A sama dengan min 6. Oke, selanjutnya di sini ada turunan. Gunakan aturan turunan untuk perkalian dan pembagian untuk fungsi berikut gitu ya. Di sini ada Y sama dengan 10 dikali 5 min 2X pangkat 3 dikali lagi 2X min 1. Nah, kita tahu kalau misalkan aturan perkalian itu rumusnya, ya misal ada Y sama dengan U dikali V. Y aksennya berarti U aksen V plus UV aksen. Oke, di sini
kita misalkan U-nya 5 min 2X pangkat 3, kita langsung tulis juga U aksennya, jadi min 6X kuadrat, V-nya 2X min 1 gitu. Nah, setelah itu ini tinggal masukin aja seperti biasa, setelah itu dapat hasilnya. Dan untuk contoh soal yang kedua ini, yaitu tentang aturan pembagian. Nah, kita tahu juga kalau misalnya aturan pembagian itu rumusnya, kalau kita misalkan Y sama dengan U per V, rumusnya U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Oke, U-nya T kuadrat min 1, U aksennya 2T, kemudian V-nya 1 plus T kuadrat, dan V aksennya 2T. Setelah itu tinggal masukin biasa dan aljabar biasa. Oke, kita next ke menentukan garis singgung dari kurva. Nah, untuk menentukan garis singgung ini, kita misal ini untuk yang pertama, kita menentukan garis singgung Y sama dengan 3 akar X plus X dikali 2 min X kuadrat saat X sama dengan 1. Nah, untuk menentukan garis singgung ini, yang pertama kita cari itu titiknya, yang kedua gradiennya. Titiknya itu kan tadi saat X sama dengan 1 ya. Nah, karena tadi diketahui X-nya sama dengan 1, kita cari Y-nya. Gimana tuh cara nyari Y-nya? Tinggal kita substitusi aja si X sama dengan 1 ini ke persamaan yang ada. Jadi dapat Y-nya sama dengan 4. Setelah itu kita cari gradien. Gimana sih cari gradien kalau kayak gini? Nah, turunan itu kan gradien ya. Jadi kita turunkan si persamaan ini. Pakai aturan perkalian tadi, didapat gradiennya. Wah, ini persamaan yang sangat ini ya, lumayan. Nah, setelah didapat gradiennya, udah kita substitusikan saja langsung ke persamaan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. X sama Y-nya ini 1,4, gradiennya yang ini, yang kita dapat. Setelah dapat gradien ini, diapain? Kita substitusi X-nya sama dengan 1, jadi dapat gradiennya. Oke. Selanjutnya ini yang B, ini lebih jelas karena udah ada persamaan garisnya, tadi kayaknya belum ditulis. Oke, yang pertama tadi kita cari titiknya ya. Titiknya kita ketahui di X sama dengan 0. Berarti kita cari Y-nya, tinggal disubstitusi ke persamaan, didapat Y-nya sama dengan min 1. Kedua, kita cari gradien. Untuk cari gradien, kita turunkan persamaannya, kemudian kita substitusi X tadi. Karena X-nya 0, jadi kita substitusi 0, didapat gradiennya 2. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Rumus yang sama, sebenarnya lambang A dan B itu ya hanya lambang karena sama aja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal cerita. Di sini manajer dari perusahaan perhiasan memodelkan total penjualan sebagai fungsi ST sama dengan 2000T per 4 plus 0,3T. Oke. Dengan T adalah waktu dalam tahun sejak tahun 2006 dan S dalam satuan dolar. Pada kecepatan berapa total penjualan berubah di tahun 2008? Di sini kita ketahui total penjualannya itu pakai fungsi ini kan. Nah, kecepatan total penjualan saat T sama dengan 2. Oke, pertama-tama kita cari dulu turunan dari fungsi ini, karena kan ya kecepatan itu turunan. Kita turunkan, kemudian didapat hasilnya 8.000 per 4 plus 0,3T dipangkatkan 2. Kemudian kita substitusi 2. Kenapa disubstitusinya 2? Karena dari 2006 ke 2008 itu 2 tahun ya selang waktunya. Jadi kita substitusikan 2. Nah, ini hasilnya kita bulatkan sekitar 378,0712 ribu dolar. Yang kedua, apa yang terjadi dengan penjualan pada waktu yang lama? Nah, kalau pada waktu yang lama untuk T sama dengan, untuk T menuju tahingga. Untuk T menuju tahingga ini kita tinggal limitkan aja persamaannya. Jadi limit T menuju tahingga dari fungsi ST tadi. Oke, didapat hasil 666,6667 dolar penjualannya. Oke, pokoknya kalau ada soal untuk waktu yang sangat lama itu biasanya pakai limit menuju tahingga.
Oke, lanjut. Di sini ada, udah ada. Gunakan pendiferensialan implisit untuk mencari turunan kedua. Kita bakal cari turunan kedua. Dari yang pertama ada fungsi x kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan 5. Nah, untuk mencari turunan pertamanya, kita diferensialkan kedua ruas. ddx x kuadrat plus 3y kuadrat dan ddx dari 5. Nah, di sini tuh tinggal kita turunin aja. Jadi turun dari x kuadrat itu 2x. Turunan dari 3y kuadrat itu kan 6y dikali y aksen, karena ini fungsinya diturunkan terhadap x. Oke, selanjutnya ini turun dari 5, 0. Hasilnya y aksen sama dengan min 2x per 6y, atau bisa kita sederhanakan menjadi min x per 3y. Untuk turunan keduanya kita lakukan cara yang sama, cuma di sini kita bukan ddxy gitu, tapi ddx dari y aksen. Nah, y aksennya dari yang kita sudah dapatkan tadi, yaitu min x per 3y. Minnya kita pindah ke depan biar lebih mudah. Setelah itu di sini kita menggunakan aturan pembagian yang u aksen v, min u v aksen per v kuadrat tadi. Setelah itu tinggal kita sederhanakan. Oke. Nah, di sini kan ada y aksen ya. Kenapa y aksennya di akhir gak ada gitu? Nah, karena di sini ya aksennya kita substitusi pakai yang kita dapat di awal tadi, yaitu min x per 3y. Next, ke soal yang B. Ini masih sama, tadi mencari pendiferensialan implisit untuk mencari turunan kedua. Nah, di sini soalnya xy plus y kuadrat sama dengan 1. Kita cari turunan Kita cari turunan pertamanya dengan mendiferensialkan kedua persamaan, yaitu ruas kanan dan ruas kiri maksud saya. Nah, kita turunkan itu yang xy jadi 1, xy diturunkan terhadap x jadi xy diturunkan terhadap y jadi 1 dan turunkan terhadap x jadi y. Yang y kuadrat kita turunkan jadi 2. Oke. Ini yang pertama diturunkan terhadap y, yang kedua diturunkan terhadap x, dan yang ini 2y kali y aksen. Sama dengan 1 diturunkan jadi 0. Nah, setelah itu ini tinggal kita, ini typo pantesan, ini harusnya y ya teman-teman. Ini y jadinya y dikali y plus y aksen plus 2 y dikali y aksen. Nah, setelah itu ini tinggal disederhanakan biasa aja. Hasilnya bisa dilihat y aksen sama dengan min y per x plus 2y. Kemudian untuk turunan keduanya sendiri, ini kita pakai cara yang sama, yaitu menurunkan lagi y aksen tadi. Nah, udah ini di sini karena bentuknya pembagian, kita menggunakan aturan pembagian seperti biasa. Kemudian kita sederhanakan. Dan di sini kita terakhir ada y aksen substitusi menggunakan y aksen yang pertama tadi. Dapat hasilnya sekian. Ini memang cukup rumit, cuma di sini kita harus hati-hati gitu dalam menghitungnya agar nggak salah gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal-soal yang aku bahas. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan lain untuk membahas soal-soal di topik yang lain. Sebelumnya terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, sekian. Terima kasih.